him up! Hello, big guy. I want my fucking money, Sheriff! Thanks! Thanks! Don't make me kill you, girl! I'll let her go. Okay. Fucking money you stole from me, asshole. Luke Easton. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang baru saja diangkat jadi sheriff. Dialah yang bernama Luke Easton, mengatakan sebuah sumpah untuk bisa mengamankan di dalam dan di luar negara. Thank you. Singkat waktu setelah Lucky dilantik menjadi sheriff, dia pun langsung beres-beres ruangan pribadinya. Dengan seketika dia mengenang masa lalu bersama adiknya yang sekarang sudah hilang puluhan tahun yang lalu. Tiba-tiba saja seorang deputi yang bernama Red langsung datang kepada sheriff dan memberikan ucapan selamat atas tugas yang sekarang sedang diembannya. Dan mereka akan bekerja sama di tempat ini. Singkat cerita, 1 minggu kemudian, tiba-tiba saja mereka langsung mendapatkan sebuah kasus mencengangkan. Diduga ini adalah sebuah kasus bunuh diri. Seorang pria yang bernama Sherman yang sudah terkapar di dalam mobil dengan lumuran darah. Kemudian mereka mendapatkan sebuah foto wanita cantik yang menjadi petunjuk. You know what? No. Kemudian, Lucky menyempatkan diri untuk bertemu dengan pamannya. Dialah yang bernama Paman Barnes. Karena Lucky yang sekarang baru saja dilantik dan baru saja tinggal di tempat ini. Karena sudah bertahun-tahun dia tinggal di luar kota dan sekarang sudah kembali. Yeah. It's good to be back. Singkat cerita, kasus demi kasus telah terjadi di kota ini sehingga Lucky bersama teman deputinya pun langsung datang ke sebuah rumah untuk bisa melakukan interogasi. Namun sang ibu mengatakan anaknya baik-baik saja, tetapi dia mempunyai sebuah data karena sang anak sedang menjual narkoboy. Karena dia tidak mengaku, akhirnya Lucky pun langsung mengejar. Hey! Whoa! Whoa! Whoa, don't Just put the gun down. What'd you do, huh? You are something else, man. Kemudian di sisi yang lain di kota yang sama, kita diperlihatkan seorang dokter Simon Gomez. Dia yang mempunyai sebuah rehabilitas untuk perlindungan wanita. Terlihat seorang wanita yang baru saja datang yang telah mempunyai sebuah kesengsaraan dihajar oleh suaminya, sehingga dia memberikan sebuah perlindungan. Everything's gonna be fine. Kembali lagi kepada Lucky yang sekarang sudah berada di klinik. Ternyata klinik tersebut tempat bekerjanya Gomez. Dia pun langsung bertemu dengan Lucky. Tanpa diduga, setelah Lucky bertahun-tahun tinggal di luar kota, ternyata Gomez adalah kekasihnya yang telah ditinggalkan sejak lama. Dan ini adalah pandangan pertama kembali. Can I call you sometime? I'll think about it.
Setelah pulang dari klinik, Luke memutuskan untuk pulang ke rumah dan dia tinggal bersama anjingnya karena dia masih menjomblo. Singkat cerita, ketika malam hari, Luke menyempatkan untuk chattingan bersama Gomez dan sampai tertidur. When you're weak, you look at bed, you mess things up. Kemudian esok harinya Luke yang sekarang sudah tiba di kantor langsung melakukan identifikasi tentang kasus kemarin, yaitu tentang bunuh diri seseorang yang bernama Sherman, di mana Deputy Red langsung mengatakan dia mempunyai sebuah handphone yang diduga itu adalah milik dirinya. Sekarang dia mempunyai sebuah beberapa bukti dan seseorang yang menjadi wanitanya ternyata sudah meninggal. Yang jadi pertanyaan adalah siapakah wanita tersebut? Mereka pun langsung menemukan sebuah nomor telepon yang sering digunakan oleh Sherman dan langsung dilacak. Let's trace it. I'm on it. We're closed, sorry. Sheriff Luke Easton. Nice to meet you. Setelah membagi tugas dengan Deputy Red, di mana Luke langsung datang ke toko kue menanyakan tentang struk pembayaran yang dibayar oleh sepasang kekasih. Kemudian penjaga toko pun langsung mengatakan kepada Luke, ternyata tagihannya bukan dibayar oleh Sherman ataupun sepasang kekasih tersebut, tetapi oleh atasan yang bernama Morris. Dan baru kali inilah Morris sebagai pemilik toko yang membayar tagihan pelanggan. Bye, handsome. Selang beberapa lama kemudian, akhirnya Luke pun langsung datang ke sebuah penempatan barang bukti, di mana mobil Sherman yang masih berlumuran darah. Luke pun langsung menggeledah untuk bisa mendapatkan informasi terbaru. Singkat cerita, akhirnya Luke mendapatkan sesuatu yang sangat mencengangkan. Satu tas besar berisi uang sangat penuh. Kemudian ketika siang harinya, sesuai dengan janji, ia bertemu dengan Gomez. Karena dia yang sudah lama bertahun-tahun tidak bertemu, akhirnya Luke menyempatkan diri untuk nyangcut bersama Gomez. Disinilah mereka berdua akan menjalin cinta kembali. The old times. Arriba. Abajo, para adentro. Luke langsung meminta maaf kepada Gomez karena dia telah meninggalkan dirinya pergi keluar kota. Karena sesuatu yang telah terjadi, sang adik tercinta yang bernama Sarah telah hilang entah kemana. Bertahun-tahun dia mencari, sehingga dia pun sampai sekarang belum bisa menemukannya. Thank you. Find anything on Christmas? No, Setelah nyangcut bersama Gomez, akhirnya Luke langsung kembali ke kantor bertemu dengan Deputy Johnny. Dia yang sedang menjalani kasus tentang bundir. Dia pun telah memberikan tugas untuk bisa melakukan identifikasi. Tetapi sayangnya Johnny malah marah. Captain. Johnny, stop. John. Usut punya usut. Ternyata si Johnny tidak suka dengan Luke karena dia diangkat menjadi sheriff padahal dia adalah seorang pemabuk. Dan dia telah kabur dari kota ini. Pergi entah kemana, namun tiba-tiba saja ketika sudah bersih dia diangkat menjadi sheriff. Namun Johnny yang telah bekerja 15 tahun hanya menjadi deputi. So, please, just help me out. This is coming from the heart. we'll see. Selang beberapa hari kemudian, kita akan lanjutkan untuk menguak kasus bundir tersebut, di mana Luke langsung membawa seorang laki-laki yang diduga dia adalah yang berkaitan dengan Sherman, yaitu Keaton Morris, seorang pria yang terakhir kali dihubungi oleh Sherman. Maka Luke pun langsung terus terang saja mengatakan bahwa Sherman telah mati, di mana dia mendapatkan sebuah paket di dalam mobil dengan tas berisi uang. Jadi pertanyaan adalah, kemanakah uang tersebut? Oleh siapa? Dan siapa yang akan menerimanya? Dan seorang wanita yang telah tidur bersama Sherman. Namun sayang sekali, Morris tidak ada jawaban, sehingga Luke langsung marah. What's the money for? Kemudian ketika suasana interogasi tidak terkendali, akhirnya Johnny pun langsung mengatakan kepada Morris bahwa dia telah ditangkap atas kasus pembunuhan dan sekarang juga dia akan dipenjara. Namun ketika itu juga dia pun langsung berbicara seseorang yang bernama Jack Dennis.
Danes. Jack Danes. Stay far away. I'm just a middleman. Okay, well, call Danes. Wait. Singkat cerita, ketika malam hari, Luke langsung pulang ke rumah. Namun ketika dia di dalam perjalanan, terlihat ada seseorang yang telah mengikutinya. Dia pun langsung bersiap. Singkat cerita, Morris pun langsung memberikan hubungan kepada Luke bahwa akan ada pertemuan di suatu tempat untuk mendapatkan satu tas uang tersebut. Diduga itu adalah dari Jack Dennis, di mana seluruh anak buahnya pun langsung datang. Mereka pun langsung memberikan sebuah informasi yang sangat mencengang. Luke mengatakan bahwa dia adalah seorang sheriff dan dia harus bisa mendapatkan sebuah informasi siapakah wanita yang bernama Sherman dan di manakah Jack Dennis. Namun berakhir dengan pertempuran. Him up! Singkat cerita, setelah menghajar semua orang, akhirnya tiba-tiba saja di mana Luke langsung mendapatkan sebuah hubungan telepon dari seseorang bernama Jack Dennis. Dialah orang yang menginginkan tas berisi uang tersebut dan mengatakan dengan secara mengancam untuk bisa mengembalikannya besok. Leave with the bag tomorrow morning. Danes. Kemudian Jack Dennis yang bersama ajudannya pun langsung datang ke suatu tempat untuk bertemu dengan seorang pembunuh bayaran. Dialah yang bernama Kraft. Dia langsung disewa oleh Jack Dennis untuk bisa mendapatkan sebuah tugas memburu Lucky sebagai orang yang menjadi targetnya. Dan dia akan dibayar dengan harga yang sangat mahal. Throw in an extra 50K. Deal. Or to send you the details. Namun di sisi yang lain kita diperlihatkan Deputi Red yang telah mendapatkan sebuah informasi dari Deputi Johnny. Dia telah menemukan sesuatu di dalam rerumputan. Ternyata itu adalah seorang wanita yang telah dicari oleh mereka, yang sekarang sudah terkubur dan mati di tempat ini. Yeah, I think we found our girl. Kemudian Luke yang masih dalam perjalanan, tiba-tiba saja dua mobil dengan senjata langsung menodongkan kepada Luke untuk keluar di dalam mobil karena akan ada seseorang ingin berbicara kepada Luke. Tanpa basa-basi, akhirnya Luke langsung menurut karena mereka semua telah mengancam. Singkat cerita, Luke telah sampai di suatu tempat. Dia pun telah diperiksa kembali untuk bisa bertemu karena ini adalah kartel terbesar yang ada di Meksiko yang bernama Fernando Carrillo. Allow me to introduce myself. My name is Fernando Carrillo, the cartel. Dengan tanpa basa-basi, Fernando langsung mengatakan kepada Luke bahwa sesungguhnya tas berisi uang itu adalah milik dirinya, di mana Jack Dennis telah mencuri dari Fernando. Sehingga Sheriff harus bisa menghajar Dennis untuk bisa mendapatkan sebuah keadilan. Bisnis yang telah dijalankannya selama bertahun-tahun karena dia menjadi sebagai partner bersama Jack Dennis. Namun seseorang telah membawanya dengan perintah Jack Dennis, ancaman demi ancaman kepada Sheriff untuk bisa memberikan tas tersebut dan harus dikembalikan secepatnya. You will get me back my money, and I'll let you live. We all have choices, Sheriff. Now, perro! Pistola? Singkat cerita, keesokan harinya Luke pun langsung datang ke kantor. Disinilah kita akan membuka sebuah kasus yang sangat mencengang. Ternyata wanita yang bernama Sherman itu adalah seorang wanita yang telah dicari sekian lama oleh Luke, yaitu adiknya yang bernama Sarah. Sebuah tumpahan air mata yang sangat menegangkan, di mana sang adik yang telah diculik beberapa tahun yang lalu sekarang terlihat sudah terkapar dan terkujur kaku. Singkat waktu, Luke langsung datang ke TKP di mana Sarah telah dikuburkan hidup-hidup di tempat ini.
Dia pun langsung melihat di sekitar ada sesuatu yang sangat janggal dan aneh. Sebuah puntung rokok cerutu, dan ini akan menjadi sebuah petunjuk siapakah yang telah membunuh Sarah. Uncle Barnes! Hey! Howdy, Sheriff. Who the hell are you? Sungguh tanpa diduga, tiba-tiba saja Kraft bersama konco-konco pun langsung datang menodong kepada Paman Barnes. Ia mengatakan di manakah tas berisi uang itu. Kemudian dia langsung menunjukkannya. Ketika ada kesempatan, Luke langsung melawan. No! Barnes! You okay? Get here! Singkat cerita, Paman Barnes yang telah terluka di pelipis matanya langsung bertemu dengan Gomez untuk bisa diobati. Kemudian Luke langsung mengatakan kepada Paman Barnes untuk pergi ke luar kota bersama Gomez. Di sana mereka harus bisa meredam karena situasi sekarang sedang kacau. Singkat waktu, akhirnya Luke langsung datang ke rumahnya Morris untuk bisa mendapatkan sebuah keterangan dan langsung memberikan sebuah hubungan telepon bersama Jack Dennis, meminta pertanggungjawaban apa yang telah terjadi. Oh, Dane's at Sheriff Easton. I'll give you your money. Let's meet in person. Singkat waktu, sesuai dengan kesepakatan, akhirnya Luke langsung menggali sebuah lubang karena dia telah menyembunyikan uang berisi tas di tempat ini untuk bisa membuat sebuah kesepakatan bersama Jack Dennis. Ketika dia pulang ke rumah, ternyata rumahnya sudah diobrak-abrik oleh seseorang dan diduga itu adalah Jack Dennis yang sudah melakukan tindakan. Namun sayang sekali, di mana Luke tidak sadar bahwa Gomez dalam bahaya. Sungguh tanpa diduga, ketika Luke pergi ke rumahnya Paman Barnes, tiba-tiba saja mereka langsung mengatakan bahwa Gomez telah dibawa oleh seseorang. Jack Dennis langsung mengatakan Gomez sebagai pertanggungjawaban. Ia harus datang ke sebuah hotel untuk pertukaran. Kemudian tanpa basa-basi, Luke bersama Johnny langsung datang ke kantor untuk mengambil senjata karena mereka akan melakukan pertempuran di mana Gomez telah diculik oleh Kraft untuk melakukan pertukaran. Singkat cerita, akhirnya Luke bersama Johnny pun sekarang mulai menyerah. Where is she? Where did they take? Third floor. Setelah mendapatkan informasi bahwa Gomez ada di lantai 3, akhirnya mereka pun langsung bersiap-siap untuk melakukan pertempuran. Disinilah pertarungan brutal. Man of the hour. Hello, big guy. Sayang sekali, di tengah-tengah pertempuran tiba-tiba saja Gomez telah ditangkap oleh Jack Dennis. Ia langsung dibawa, mengatakan uang itu harus kembali. Danes! Danes! Don't make me kill you, girl! Let her go. Okay. Fucking money you stole from me, asshole. Untung saja Gomez berhasil diselamatkan oleh Luke. Dia hampir saja menjadi babak belur dan terjun dari ketinggian. Namun tiba-tiba saja sebelum Fernando dia keluar, dia pun langsung ditolongkan senjata oleh Luke. Ternyata seseorang yang bernama Sarah yang menjadi adiknya telah dibunuh oleh Fernando. Namun dia langsung mengatakan dia hanyalah sebagai pelantara.
Uncle Boss? How'd you know we were here? He killed Sarah. Sungguh tanpa diduga, dengan secara tiba-tiba Paman Barnes langsung datang ke tempat ini. Namun hal yang menjadi kecurigaan adalah cerutu yang dipakai dan ditemukan di tempat TKP Sarah meninggal ternyata sama, dan ternyata dialah pelakunya. You did all this. You got the bad guys. Fernando worked for you. Listen to me. Let it go. Okay, the truth. He can handle himself. Ah, shit! Lord Easton! You have the right to remain silent. Yeah, well... Thanks. Singkat cerita, selang beberapa minggu kemudian, di mana Luke langsung memberikan lencana kepada Johnny karena Luke sekarang mengundurkan diri menjadi seorang sheriff. Singkat waktu, Luke yang sekarang sangat sedih hati karena Sarah sudah meninggal. Adiknya yang telah ditunggu-tunggu dan dicari selama puluhan tahun, ternyata dia sudah diculik oleh seseorang dan dijadikan orang prostitusi. Namun sekarang sudah mati. Disinilah Luke langsung memulai hidup baru bersama Gomez. Trust me. Trust you. Ya, disinilah film pun telah berakhir. Bagaimanakah tanggapan para penonton setia KDAGC? Silahkan tulis saja di kolom komentar. Seorang pria yang baru saja dilantik menjadi sheriff, dia pun mendapatkan sebuah masalah dan kasus-kasus besar, sehingga kasus tersebut telah menyeretnya kepada adiknya yang sudah lama hilang. Ternyata diculik oleh seseorang dan dijadikan pelacur, lalu dibunuh dengan secara tragis. Memang film yang sangat menegangkan. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah mereka semua akan melakukan balas dendam karena konco-konconya mereka akan selalu ada dalam dunia ini? Memang harus kita pertanyakan. Namun sayang sekali ini hanyalah film saja, dan pastinya kalau sudah tamat dan berakhir pasti akan putus di sini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan film seru lainnya hanya bersama KDAGC. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Bye-bye.